Kisah kematian iblis disiksa malaikat maut hingga teriak kesakitan. Iblis awalnya tinggal di surga. Dia dikenal sebagai ahli ibadah yang luar biasa hingga diberi nama Azazil. Karena kedurhakaan dan kesombongannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkannya dari surga dan menjadi makhluk terhina. Dia pun memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar umurnya ditangguhkan sampai kiamat. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, kalau begitu maka berilah penangguhan kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan." Quran Surat Al-Hijr ayat 36. Permohonan iblis itu dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia hidup sampai akhir zaman hingga tiupan sangkakala membangkitkan manusia dari kubur. Berikut detik-detik kematian iblis di tangan malaikat maut. Kisah ini dikutip dari kitab Dahoik Al-Akbar fi Zikri Al-Jannah wa An-Nar karya Imam Abdurrahman As-Suyuti. Diceritakan detik-detik kematian iblis laknatullah alaih terjadi saat hari kiamat tiba. Dunia saat itu tidak terisi lagi oleh manusia, jin maupun setan. Yang tersisa dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya 12 makhluk, yaitu makhluk Jibril, Israfil, Mikail, Izrail, malaikat maut, dan 8 malaikat Hammalat al-Arsy. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Hai Izrail, malaikat maut, sesungguhnya aku telah menciptakan para malaikat pembantu untukmu yang banyaknya sama dengan banyaknya makhluk-makhluk awal dan akhir. Aku juga telah memberimu kekuatan seluruh penduduk langit dan bumi. Kini aku titahkan kemurkaanku untukmu. Turunlah dengan atas nama kemurkaanku dan siksaanku dan temuilah iblis. Beri dia rasa kematian dan timpakan atasnya kepahitan kematian makhluk-makhluk awal dan akhir dari golongan manusia jin dengan kepahitan yang berlipat ganda. Turunlah bersama 70.000 malaikat Zabaniyah yang masing-masing dari mereka membawa rantai dari neraka Latzu." Demikian perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, malaikat maut memanggil malaikat Malik dan memerintahnya membukakan pintu-pintu neraka. Setelah mendapatkan titah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat maut turun dengan wujud mengerikan. Andaikan seluruh penduduk langit dan bumi melihatnya, niscaya mereka langsung mati. Dia akhirnya sampai di hadapan iblis. Malaikat maut menangkap dan menawannya. Tiba-tiba iblis berteriak keras dengan teriakan yang andaikan seluruh penduduk langit dan bumi mendengarnya, niscaya mereka langsung mati. Malaikat maut berkata kepada iblis, "Hai makhluk yang menjijikkan, berapa lama usia kamu hidup? Berapa lama waktu yang kamu gunakan untuk menyesatkan makhluk?" Mendengar itu, iblis melepaskan diri dan lari ke bumi timur. Tetapi tiba-tiba malaikat maut telah berada di sampingnya. Dia berlari ke bumi barat, tetapi lagi-lagi malaikat maut telah berada di sampingnya. Tak henti-hentinya iblis melarikan diri, tetapi malaikat maut tetap berada di sampingnya. Kemudian iblis berlari dan berdiri di tengah-tengah bumi dekat kuburan Nabi Adam alaihissalam dan berkata, "Hai Adam, gara-gara kamulah aku menjadi makhluk yang terkutuk, terlaknati dan tertolak." Iblis mengalami siksaan menyakitkan. Iblis berkata kepada malaikat maut, "Hai malaikat maut, gelas apa yang akan kamu gunakan untuk meminumiku? Siksaan apa yang akan kamu timpakan atasku saat mencabut ruhku?" Malaikat maut menjawab, "Dengan gelas dari neraka Lazo dan Syair." Bertubi-tubi siksaan ditimpakan atas iblis.
Dia berulang jatuh bangun di tanah sampai akhirnya dia sampai di tempat di mana dia diturunkan dan dilaknati. Disitulah tempat eksekusi iblis. Malaikat Zabaniyah yang ikut turun bersama malaikat maut melempari dan menembaki iblis dengan panah. Kemudian mereka memegang dan menawannya. Dengan kondisi tak berdaya dan di bawah pegangan serta tawanan Zabaniyah, iblis ditembaki panah kembali hingga akhirnya sekarat mati. Masya Allah, hanya kepada Allah kita semua kembali. Setelah iblis mati, tinggallah malaikat maut, Jibril, Mikail, Israfil, dan Hamalat al-Arsy. Allah memerintahkan malaikat maut mencabut nyawa para malaikat mulia itu. Setelah itu Allah berkata kepadanya, "Hai malaikat maut, apakah kamu belum mendengar firman-Ku? Segala makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kamu adalah salah satu makhluk dari sekian makhluk-makhlukku. Kini matilah kamu." Akhirnya malaikat maut mencabut nyawanya sendiri. Hanya Allah lah yang kekal abadi. Semoga kisah ini menambah keimanan kita kepada hari akhir dan menyiapkan bekal sebelum datangnya kematian. Wallahu alam.